Selamat pagi, jumpa kembali dengan kami dari SMK Kesejahteraan Bangsa. Pagi hari ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita datang ke Tuhan untuk menyembah Dia, memuji Dia, dan menyenangkan hatinya melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, dan biarkan Engkau Tuhan Yesus yang selalu bertata di atas pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Biarkan Engkau Tuhan yang selalu menangani hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah kebenaran kami, Kaulah yang menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, biar kami menyembah Kau Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, Kau yang menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Biarkan menjadi suatu hal yang baru di dalam hidup kami ketika kami mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Karya-Mu luar biasa di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Miss Tiwi ya di devotion pagi kita kali ini. Kita akan membahas tentang hati yang teguh sesuai dengan subtema mingguan. Nah, sharing firman kali ini Miss Tiwi mengambil judul tentang pelangi setelah badai. Nah, pelangi setelah badai. Kenapa Miss Tiwi mengambil tema ini? Kalau kalian ketahui bahwa setiap kita, bahkan Miss Tiwi sendiri secara pribadi, masing-masing kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Pernah mengalami yang namanya titik terendah dalam hidup kita. Pernah mengalami yang namanya benar-benar kita menghadapi mungkin perlakuan yang tidak adil. Atau merasa bahwa diri kita ini orang yang paling, pokoknya tidak bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Dan kenapa kita bisa kuat dan kenapa kita bisa sampai saat ini? Yuk kita buka dalam kisah para rasul sebelumnya ya. Kita ayat hafalan dulu ya anak-anak ya, jangan lupa ya. Yuk kita baca ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang bunyinya, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi kita baca Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Nah, setelah tadi Miss Tiwi sampaikan bahwa setiap kita mengalami persoalan hidup. Nah, seorang Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini dia menulis dalam kisah para rasul ya, namanya Paulus. Nah, kita akan baca di kisah para rasul 27 ayatnya yang ke-14 dan 15. Mesti persingkat di sini. Judul perikopnya adalah kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan, karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Singkat ceritanya, ya, ini adalah Rasul Paulus, dia akan berjalan menuju Roma, Italia, anak-anak. Nah, di tengah perjalanan ini dia bersama rombongan perwira, ya. Dia sudah memberikan peringatan kepada rombongan perwira bahwa kita jangan berangkat dulu, kita tunggu. Karena Rasul Paulus ini tahu bahwa perjalanannya kali ini akan mendapatkan kesukaran, kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Ya, di tengah perjalanan menuju Roma, Italia, kapal tersebut terkena badai. Nah, bahasa Jawanya itu ya, perwira dan rombongannya itu ternyata di satu kapal itu ada 200 orang. Bayangkan, kapalnya bukan kapal kecil ya, tapi kapal besar. Di tengah-tengah lautan terjadi badai. Ada 200 orang di situ. Nah, biasanya mereka akan membuang muatan mereka untuk meringankan beban di kapal tersebut. Muatannya semua dibuangi, perbekalan mereka semua dibuang ke laut supaya kapal itu menjadi ringan dan hanya berisi 200 orang itu. Itu selama berhari-hari anak-anak. Dan Rasul Paulus ini sudah memperingatkan perwira sebelum mereka berangkat dari kota Phoenix di Pulau Kreta. Tapi perwira yang bersama Rasul Paulus ini dia ngeyel dan keras kepala. Oh tidak, kita harus berangkat. Mungkin kata-katanya seperti itu ya. Nah, itu sama seperti kita. Kita kadang ngeyel, bener? Ya, siapa yang suka ngeyel? Oh ya, mesti juga suka ngeyel ya. Tapi kadang kita ngeyel. Nah, kita mengabaikan teguran, mengabaikan saran. Bisa juga saran dari siapapun, bahkan even itu orang tua kalian. Bener kan? Ya. Bahkan sering ngeyel dengan orang tua. Nah, berapa banyak kita selalu berpikir bahwa
ketika masalah itu datang karena kengeyalan kita, terus kita menyalahkan yang namanya iblis. Wah, kasihan yang jadi iblis ya. Apa-apa disalahkan. Padahal kesalahan itu terjadi karena kita ngeyel. Bahasa Jawanya ngeyel. Bahasa Jawanya ngeyel itu bahasa Indonesianya apa? Keras kepala, nggak mau tahu, nggak mau mendengarkan teguran, terus pokoknya aku, ya sebener aku. Nah, bahasa Jawanya kalau kita sering sebut ini adalah ngeyel ya. Tetapi Paulus mengatakan di Kisah Para Rasul 27 ayat 22, 200 orang ya berhari-hari, kalian tahu berhari-hari mereka tidak makan. Nah, karena kan perbekalannya semua dibuang. Dan mereka terombang-ambing di lautan dalam kondisi gelap, hujan, badai seperti itu. Bayangkan kalau kita benar-benar ada dalam kondisi seperti itu. Takut deh. Pasti misteri sudah takut, sangat takut. Ya, sudah nggak tahu apa yang harus dipikirkan. Karena misteri ini mabuk laut, ya baru saja naik kapal, getek aja itu kepalanya sudah pusing dan muntah-muntah, apalagi dalam kondisi yang seperti itu. Kemarin waktu Mistik pernah perjalanan ke Bali naik kapal ya di bis itu Mistik sudah muntah-muntah, sudah nggak karu-karuan. Terus ketika perjalanan pulang juga sama, Mistik hanya bisa duduk pegangan dan kepalanya muter-muter ya. Bayangkan ya mereka dalam kondisi badai seperti itu. Nah, saya tidak membayangkan anak-anak, karena saya mabuk aja sudah begitu susahnya, apalagi mereka ya diombang-ambingkan seperti itu, dan mereka tidak bisa makan, dan mereka mungkin minumnya minum air hujan yang kena badai itu. Yang pasti mereka benar-benar sangat kelaparan. Nah, di situ iman mereka diuji. Bahkan iman seorang Paulus juga diuji. Apa yang dikerjakan Paulus? Malam-malam Paulus berdoa. Dan Paulus merasakan bahwa malaikat ada di sampingnya. Ya. Malaikat ada berdiri di sebelah Paulus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22 yang nanti kalian bisa teruskan sendiri membaca. Di situ dikatakan bahwa supaya kamu tetap bertabah hati. Paulus mengatakan kepada seluruh penumpang yang ada di kapal itu, yang hidupnya mungkin aduh ini aku hidup atau tidak, aku bisa selamat atau tidak, mereka mungkin sudah tidak lagi bisa berpikir seperti itu. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka, supaya kamu tetap bertabah hati. Be of good cheers. Supaya kita tetap menemukan ketabahan hati kita. Siapa yang membuat keputusan dan ternyata salah? Kan kita sendiri, benar? Nah, maka dari itu, apapun resiko perjalanan yang jadi pilihan kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau ada kesalahan, berarti kesalahan itu harusnya kita yang bertanggung jawab. Bukan orang lain, bahkan bukan si iblis. Wah, ini pasti godaan iblis. Seperti ini. Tidak, anak-anak. Kadang kita tidak sadar bahwa pilihan yang telah menyesatkan kita, mungkin yang telah membuat kita terombang-ambing dalam suatu masalah, itu adalah karena hasil kengeyalan kita. Ya, Mistik suka sekali kalau teman-teman di sekitar Mistiwi itu mengatakan bahwa Mistik itu suka ngeyel ya. Yang pertama kali yang mereka sebutkan bahwa Mistik dieyel sama Mistiwi. Iya, benar ya. Dalam satu hal-hal tertentu Mistik memang suka ngeyel, tapi Mistik selalu merenungkan kalau banyak orang ternyata memberikan saran seperti ini. Saya belajar bahwa kenapa saya tidak menimbangnya. Saya belajar bahwa setiap langkah atau apapun keputusan yang saya ambil, saya perlu bertanya kepada siapa. Yang pertama saya selalu akan tanya kepada Tuhan. Saya selalu menarik diri sebentar, Tuhan ini bagaimana? Pendapatku seperti ini, pendapat orang lain seperti ini, dan keputusan apa yang harus saya ambil. Nah, secara manusia kita memang tidak bisa kalau dalam kondisi seperti itu. Kita dalam kondisi kalut, penuh masalah ya. Kalau mungkin saat ini beberapa dari kalian, orang tua kalian kena PHK, mungkin untuk makan saja susah. Tumbuhan kalian yang tadinya orang tua kalian saat ini harus ikut bekerja untuk menafkahi keluarga kalian.
Ya, memang itu hal yang susah, hal yang sulit anak-anak. Tapi apapun itu kita harus mengerjakan. Demi siapa? Ya demi kita, demi kalian sendiri, demi kita sendiri, demi saya sendiri. Untuk kita, tujuan hidup kita adalah mempertahankan bahwa kita harus tetap hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi loh. Untuk apa? Untuk kita itu tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, kalau secara manusia kita tidak bisa, tapi Tuhan punya perjanjian dengan kita. Perjanjian bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, anak-anak, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Yang penting satu hal yang dipegang adalah kita harus tetap percaya pada penyertaan Tuhan, ya. Nah, sekarang itu adalah jadi pilihan kalian sendiri. Apa yang dialami Rasul Paulus, ternyata Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyertai Paulus di tengah kesukaran. Sama Tuhan juga mengirimkan malaikat yang sama di tengah-tengah kesukaran kita saat ini. Dia bisa menguatkan orang-orang yang ada di kapal, dan tugas kita be the rise, ya, be the rise and the light. Kalian ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Mengerti? Kalian harus jadi terang. Kalian juga harus bangkit. Tugas kalian adalah menerangi sekeliling kalian. Dan kalian sendiri yang putus asa saat ini, yang mungkin sedang bingung, sedang kalut, mari kita bangkit. Hei anak-anakku, bangkit dan menjadi terang. Nah, saat ini jangan sekali-kali kalian berkata, aduh Tuhan, aku sudah menyerah. Beda ya kata menyerah sama pasrah, ya. Kalau menyerah itu benar-benar kalian sudah tidak akan melakukan apapun. Tapi kalau pasrah, kalian benar-benar menyerahkan hati kalian kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, kalian sudah serahkan. Ya, kalian tidak akan memikirkan lagi kekhawatiran apapun yang kalian alami. Kalian benar-benar sudah menyerahkan. Kalian siap untuk menghadapi proses yang ada. Beda dengan menyerah, bahkan putus asa. Dengar baik-baik, seperti Rasul Paulus mengirimkan malaikatnya berdiri di sisi Paulus, seperti kita. Tuhan itu, Tuhan Immanuel anak-anak, selalu ada dimanapun kita berada. Immanuel, God be with you. Iya Tuhan ada bersama kalian, kalian tidak diizinkan binasa. Bahkan Tuhan memberikan perjanjian kepada Paulus bahwa tidak ada satu orang pun di kapal itu, sekitar 200 orang di kapal itu mati. Dan pada akhirnya mereka terdampar di satu pulau dan mereka semua selamat. Karena ada satu orang percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Dan ingat selalu anak-anak, Tuhan selalu beserta hidup kita. Ya, di dalam kesukaran apapun itu, pegang ini kuat-kuat. Immanuel, Tuhan itu Allah yang Immanuel, selalu beserta dengan hidup kita. Nah, kalau kalian yang saat ini merasa kalian berjalan sendirian, yuk pegang tangan kalian di dada. Mesti akan berdoa buat kalian. Beberapa kalian merasa bahwa diri kalian sangat sukar. Yuk, mesti akan tutup devotion kali ini. Kita akan berdoa. Ya, taruh tangan kalian di dada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka dalam kesukaran Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul tentang persoalan hidup mereka. Tolong mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk mereka. Segala kesukaran-kesukaran hidup yang mereka alami saat ini, Tuhan, Engkau selalu ada dan melindungi mereka Tuhan. Mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar anugerah-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan roh kepandaian, roh kecerdasan Tuhan, kesehatan Tuhan juga turun dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran jarak jauh ini sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar anugerah-Mu Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.